Tendangan melengkung Tom Haye mengantarkan skuad Garuda terbang tinggi menggapai sejarah emas. Gol cantiknya ke gawang Filipina membuat satu SUGBK bergemuruh bahagia. Haye langsung berselebrasi dengan emosional, bahkan sampai menangis terharu. Sang profesor akhirnya menepati janjinya untuk membanggakan sang kakek dan nenek yang berdarah Indonesia. Skuad Garuda akhirnya memiliki gelandang spesial dengan kualitas Eropa. Bagaimana pembuktian Tom Haye sebagai pahlawan di lini tengah timnas Indonesia? Bangga membela timnas Indonesia. Tom Haye sudah menunggu sejak lama untuk dapat membela timnas Indonesia. Dirinya bahkan sempat dirumorkan akan dinaturalisasi oleh PSSI sejak tahun 2017. Saat itu Haye sedang tampil moncar bersama klub Willem di Eredivisie Belanda. Pemain berdarah Jawa ini langsung masuk dalam rencana naturalisasi PSSI. Sang pemain sempat memberi kode ingin dinaturalisasi usai mengikuti akun Instagram PSSI pada 2022 lalu. Haye bahkan sempat mengunggah foto neneknya yang berasal dari Indonesia. Mereka yang kita cintai tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Posting sang pemain di Instagram pribadinya. Haye semakin yakin untuk pulang membela pasukan merah putih karena selalu ditolak Belanda. Dia sudah pasrah nggak akan dipanggil oleh skuad The Oranye. Dengan realitas yang ada, bisa dikatakan saya tak akan pernah bermain bagi timnas Belanda. Saya dengar ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud. Tegas Haye. Keinginan Haye membela timnas Indonesia semakin kuat karena alasan keluarga. Dirinya bertekad membanggakan nenek dan kakeknya yang berasal dari kota Solo. Haye juga merasa akan sangat bahagia jika bisa memperkuat pasukan merah putih. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan sangat menyenangkan. Saya yakin hal itu masih akan terjadi, ujar Haye. Playmaker santai pengatur tempo. Tom Haye akhirnya resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Maret 2024. Kehadiran sang pemain memberikan warna baru untuk lini tengah skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia sudah lama nggak punya gelandang seperti Haye. Ex-pemain SC Heerenveen ini dikenal punya visi cerdas untuk mengatur tempo permainan. Sebenarnya, timnas Indonesia juga sempat punya para gelandang pengatur tempo di era sebelumnya. Nama-nama yang dimaksud ada Evan Dimas, Zulfiandi, hingga Syahrian Abimanyu. Sayang, ketiga pemain ini gagal mempertahankan puncak performanya. Padahal Evan Dimas dan Zulfiandi sempat digadang-gadang akan menjadi pemain andalan masa depan. Zulfiandi bahkan dipuji setinggi langit oleh Luis Milla hingga disebut layak bermain di Eropa. Jika saya menemukan Zulfiandi saat berusia 13 tahun, mungkin saya akan membawanya ke Akademi Barcelona, tutur Luis Milla. Namun karir Zulfiandi redup usai sempat memutuskan untuk pensiun sementara. Dia terpaksa mengambil keputusan tersebut karena ingin merawat sang ibu yang sedang sakit. Meski begitu, pasukan merah putih tidak perlu khawatir karena sudah memiliki Haye. Sang profesor sudah membuktikan kualitasnya saat debut melawan Vietnam. Haye membuat lini tengah skuad Garuda tampil lebih dominan menguasai jalannya pertandingan. Dirinya sering menyodorkan umpan-umpan ciamik saat mendistribusikan bola. Hebatnya lagi, Haye sukses memberikan assist cantik lewat sepakan pojok. Umpan lambung terukurnya langsung disambut sundulan keras Jai Itzes. Kualitas hebat Tom Haye saat berperan sebagai deep lying playmaker sudah teruji di Eropa. Sang pemain malang melintang berkarir di Eredivisie hingga Serie B Italia. Di negeri pizza, Haye sempat memperkuat Les selama 1 musim. Sayangnya, kualitas sang pemain kurang dihargai oleh skuad Giallorossi karena cuma mengoleksi 15 penampilan. Gagal bersama Les, Haye justru moncer saat pulang kampung ke Eredivisie. Permainan sang profesor semakin matang ketika berseragam SC Heerenveen. Di musim lalu, Haye bermain dalam 34 penampilan dengan koleksi 5 assist dan 4 gol. Performa hebat ini membuat Haye disodorkan tawaran kontrak baru. Sayang, proposal ini ditolak olehnya karena ingin mencari pengalaman baru di luar Belanda. Haye mulai gencar dirumorkan akan menjajal Ligue 1 bersama klub raksasa OGC Nice. Betinho selaku pemandu bakat klub sudah memantau sang pemain sejak bulan Januari lalu. Secara keseluruhan, Haye menonjol dalam bertahan karena kemampuannya mengalirkan bola melalui umpan dan berlari yang luar biasa, ucap Betinho. Rumor ini semakin diperkuat dengan artikel yang ditulis oleh Transfermarkt.
Media ini menyebut Haye akan segera bergabung dengan klub saudara Manchester United ini secara gratis. Membawa skuad Garuda mencetak sejarah. Dengan kemampuan hebatnya, Tom Haye langsung memupuk harapan dari banyak orang. Pemain kelahiran Amsterdam ini dinilai mampu membawa Indonesia menggapai sejarah emas. Dirinya diharapkan bisa menjadi kunci permainan saat berhadapan menghadapi Irak. Seandainya menang, Indonesia akan mengunci tiket langsung ke babak ketiga. Dilansir dari media Kompas, Haye bisa menjadi pemain yang paling menentukan di laga melawan Irak. Keahlian Haye dalam menyajikan oper-operan progresif adalah resep yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk mengakhiri tren buruk menghadapi Irak, tulis Kompas. Prediksi tersebut berhasil dibuktikan sang pemain dengan permainan indah kontra Irak. Umpan-umpan matangnya pun sering terlihat memanjakan kedua sisi sayap Garuda. Alhasil, pasukan Merah Putih sukses menguasai 63% penguasaan bola pada babak pertama. Sayang, penampilan hebat Haye mulai menurun di babak kedua karena faktor kelelahan. Sang pemain akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan oleh Ivar Jenner. Gara-gara itu permainan skuad Garuda mengendur hingga akhirnya kalah. Faktor cuaca menjadi alasan Haye nggak mampu tampil dengan maksimal. Dirinya belum terbiasa bertanding di sore hari dengan cuaca panas terik matahari. Selain itu, kondisi rumput lapangan SUGBK juga nggak mendukung Haye bermain lebih maksimal. Sang profesor kesulitan mengirimkan umpan-umpan pendek akurat. Kegagalan membawa Indonesia meraih kemenangan menjadi pukulan telak bagi Tom Haye. Pasalnya, skuad Garuda wajib meraih poin penuh di laga pamungkas kontra Filipina. Hebatnya, Haye masih mampu tampil dengan penampilan terbaik kontra di Ascals. Sejak menit awal, sang profesor beberapa kali mengkreasikan peluang emas. Salah satunya saat Haye melakukan tusukan dari sisi kanan dengan skill olah bolanya. Sayang, umpan kunci yang disodorkannya pada Marcelino Ferdinand gagal berbuah gol. Sundulan ex pemain Persebaya Surabaya ini hanya mendarat di pelukan Kevin Ray Mendoza. Namun gawang kiper Persib Bandung ini akhirnya jebol berkat aksi gila Haye. Sang profesor melepaskan tembakan melengkung yang menembus gawang Mendoza. Kiper berusia 29 tahun ini hanya terdiam melihat tendangan indah Haye. Setelah mencetak gol, sang profesor langsung berselebrasi meluncur ke rumput SUGBK. Haye terlihat menangis haru karena sukses membuka keran golnya bersama skuad Garuda. Catatan satu golnya ini membuat sang pemain dianugerahi gelar Man of the Match. Media lokal Vietnam yakni Soha menyoroti gol cantik yang diciptakan oleh Haye. Gol Indonesia tercipta berkat upaya dari produk super mereka yakni Tom Haye, tulis Soha. Pemain kelahiran 1995 ini nggak bisa menutupi perasaan gembira. Dirinya mengaku sangat merinding usai mencetak gol debut di depan ribuan supporter Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya sangat senang bisa berkontribusi, atmosfernya susah dijelaskan. Coba rasakan sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat spesial bagi para pemain mendapatkan dukungan segila ini dari para fans, tutur Haye dengan senyum bahagia. Dengan performa elegan yang mencetak sejarah hebat, apakah Tom Haye sudah menjadi gelandang terbaik di sejarah timnas Indonesia?